Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalnya, ketika wafatnya, yang diingat oleh beliau, yang diingat oleh beliau, yang dipikirkan oleh beliau adalah ummati, ummati, ummati. Bukan istrinya yang dipikirkan, bukan anak-anaknya yang dipikirkan, bukan keturunannya yang dipikirkan, bukan hartanya yang dipikirkan. Yang dipikirkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah ummati, ummati, ummati. Umatnya, umatnya, umatnya. Kita semua ini. Inilah calon pemimpin yang benar-benar patut diteladani oleh kita semua. Makanya cari ulama-ulama yang selalu yang dipikirkan bukan perutnya, yang dipikirkan bukan kemaluannya, yang dipikirkan bukan hartanya, yang dipikirkan bukan jabatan. Cari ulama-ulama yang ada di pikirannya itu cuma ummati, ummati, ummati. Itulah ulama pewaris Nabi yang sesungguhnya. Bukan ulama-ulama, kiai-kiai, ajengan-ajengan, ustad-ustad, habaib-habaib yang hanya memikirkan perutnya sendiri. Bukan kiai-kiai, ustad-ustad, ulama-ulama, ajengan-ajengan, habaib-habaib yang memikirkan kemaluannya sendiri, yang memikirkan harta, tahta, dan wanita. Itu bukan pewaris Nabi, Mas Bro. Itu pewaris setan, pewaris iblis, para pengikut setan, para pengikut iblis. Jauhi ulama-ulama seperti itu. Cari ulama, kiai, ustadz, ajengan, habaib yang memang benar-benar yang dipikirkan itu cuma ummati, ummati, ummati. Cuma umatnya, umatnya, umatnya. Juga cari pemimpin yang di kepalanya itu, yang di hatinya itu cuma umatnya, 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 rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Bukan yang dipikirkan hartanya, keluarganya, kelompoknya, partainya, perutnya, kemaluannya. Itu bukan pemimpin yang ideal. Cari pemimpin yang ada di kepalanya cuma rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Yang ada dalam hatinya cuma rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Sehingga dia tidak mungkin korupsi. Karena kasih sayang kepada rakyatnya begitu besar. Sehingga apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya hanya untuk rakyat, rakyat, rakyat. Cari pemimpin yang seperti ini. Dan kita sudah menemukan pemimpin yang di kepalanya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Pemimpin yang ada di dalam hatinya cuma rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Mereka bekerja untuk rakyatnya. Siang dan malam. Siapa saja mereka? Jokowi.
sudah terbukti. Di kepalanya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Dalam hatinya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Sudah tidak bisa disanggah lagi. Jokowi memang pro rakyat. Yang kedua, Ahok. Di kepalanya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Dalam hatinya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. 3 Tri Risma hari ini. Di kepalanya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Dalam hatinya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Ganjar Pranowo. Di kepalanya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Dalam hatinya cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyat. Ridwan Kamil. Mudah-mudahan tidak terpengaruh nih. Dia sudah masuk spesifikasi yang sudah saya amati. Dan bisa kembali ke jalan yang benar. Karena selama ini yang dia pikirkan cuma rakyatnya, rakyatnya, rakyatnya. Dalam hati cuma ada rakyatnya, rakyatnya, rakyat. Kalau Anies Baswedan, sorry Mas Bro. Sorry. Naiknya aja sudah dengan cara yang jahat. Memakai isu agama. Jualan ayat dan jualan mayat. Ketika menjabat kita bisa menyaksikan. Membuat rakyat DKI jadi mayat. Di wabah virus corona ini. DKI menjadi penyumbang terbesar. Pasien yang mati karena corona. Penyumbang terbesar penderita corona di Indonesia. Karena yang dipikirkan cuma duit, duit, duit. Yang dipikirkan cuma golongannya. Yang dipikirkan cuma kemaluannya, perutnya. Bukan rakyatnya. Makanya semua kebijakannya tidak pro rakyat. Anda bisa saksikan sendiri. Kita bisa menyaksikan sendiri. Kinerja dari awal sampai sekarang berantakan. Pada kasus wabah virus corona ini. Dia terus berulang dan berulang. Menebarkan kebohongan, kebohongan, dan kebohongan. Katanya rakyat Jakarta akan dibagi sebesar 1 juta per kakak. Sekarang turun lagi menjadi 600.000 per kakak. Lalu turun lagi. 600.000 dibagi 4. Jadi 150.000 per minggu. Ketika dicek di lapangan, ternyata sembakonya cuma 100.000. 50.000 lagi kemana, Nis? Dan sekarang tambah kacau balau lagi. Katanya sembako dihentikan untuk waktu yang tidak ditentukan karena katanya DKI tidak punya duit. Loh, kok bisa ngomong tidak punya duit? Itu 87 triliun lebih dikemanain? Dihambur-hamburin buat apa, Mas Bro? Pemda yang lain bisa ngeluarin untuk kebutuhan rakyatnya, untuk membantu sosial rakyatnya yang terkena wabah virus corona, yang terkena PSBB. Kenapa DKI nggak mau mengeluarkan duit untuk rakyatnya? Kenapa untuk Formula E bisa, untuk
PSBB gak bisa. Ini salah satu pemimpin, jagoannya Agim, jagoannya UAS, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher, Ustadz Waluni Yahya, Buya Yahya, Habib Rizik, orang-orang FPI, HTI, PKS. Yang dipikir cuma duit. Rakyat jadi mayat diabaikan. Rakyat kelaparan diabaikan. Edan. 3 menteri menyoroti kinerja Anies Baswedan yang gak becus. Ternyata data bansos, penerima bansos berantakan. Edan. Ini bukan masalah Pilpres 2024, masih jauh, bro. Kepada Partai Gerindra, hati-hati kalian kalau ngomong. Kalian ini partainya sudah gabung dengan partai pemerintah. Kalian bekerja untuk rakyat. Jangan membela orang seperti si Anies Baswedan ini yang sudah jelas-jelas tidak pro rakyat. Itu duit 87 triliun dikemanain? Itu ratusan miliar, kenapa cuma dipakai untuk Formula E? Rakyat kelaparan, rakyat terlunta-lunta. Karena dampak PSBB yang ingin si Anies canangkan sejak awal. Ternyata kini dia lepas tangan, Mas Bro. Malah ngomong seenaknya. Pemerintah harus menalangi semuanya. 1,1 juta rakyat Jakarta harus ditanggulangi penuh oleh pusat. Belum jatah pusatnya yang 2,5 juta lebih. 100% harus ditangani oleh pusat masalah bantuan PSBB ini. Edan. Tidak tahu malu, muka tembok, kulit badak. Itu APBD dikemanain, gue gak ngerti. Ketika rakyat Jakarta butuh bantuan sembako, dengan seenaknya ngomong, meminta kepada pusat untuk menghandle semuanya. Ternyata katanya Pemda DKI gak punya duit. Edan. Ini KPK, kemana KPK? Korupsi, bro. Sudah terang-terangan di depan mata. Coba cek. Rakyat sudah melihat dengan jelas. Rakyat sudah jengkel. KPK, kepolisian, kenapa diam saja? Ingat. Siapapun para penegak hukum kalian dimanapun kalian berada. Kalian tidak akan pernah bebas dari Malik Yaumdin, hari pembalasan, jika kalian tidak berbuat adil. Jika kalian tidak berani berjuang benar untuk kebenaran, berjuang adil untuk keadilan. Rakyat sudah jengkel. Kelakuan si Anies Baswedan menguras duit rakyat ini sudah lewat batas. Ini BPK, mana BPK? KPK, mana KPK? Kepolisian, mana kepolisian? Coba dong, BIN, mana BIN? Usut. Kalian jangan somong bokmun yung faum layar jion. Punya mata tapi matanya tidak mampu melihat kebenaran. Punya telinga tetapi telinganya tidak mampu mendengarkan kebenaran. Punya hati tetapi hatinya tidak mampu merasakan kebenaran. Ala laknatullah ala dhalimin. Kalau kalian tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, laknat Allah akan kalian terima. Syahadat kalian akan ditolak. Salat kalian akan ditolak. Zakat kalian akan ditolak. Puasa kalian akan ditolak. Haji kalian akan ditolak. Jika kalian
tidak mampu menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi Indonesia. Saya yakin orang-orang KPK, orang-orang kepolisian, orang-orang BPK masih punya iman. Ingat kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang beriman. Tetapi kata Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kalau ditanya mengaku beriman kepada Allah, kalau ditanya mengaku beriman kepada hari akhirat, tetapi kata Allah, mereka bukan orang-orang yang beriman. Hati mereka bukan hati orang-orang yang beriman. Pemikiran mereka bukan pemikiran orang-orang yang beriman. Lisan mereka bukan lisannya orang-orang yang beriman. Perbuatan mereka bukan perbuatan orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Beramal kebaikan. Hatinya soleh, bro. Pemikirannya soleh, lisannya soleh, perbuatannya soleh. Hatinya baik, pemikirannya baik, lisannya baik, perbuatannya baik. Itu orang-orang yang beriman. Dalam bahasa yang lain, dalil yang lain, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang sholat, yang berani mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kalian semua diam terhadap kasus si Anies Baswedan ini, berarti demi Allah, demi Rasulullah, saya saksi di pengadilan akhirat nanti, kalian bukanlah orang-orang yang beriman. Kalau bukan orang-orang yang beriman, siapa? Orang-orang kafir. Alladzina yastahibunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Mereka lebih takut sama manusia daripada takut kepada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jika aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum di Indonesia dengan seadil-adilnya, titik inilah akan menjadi awal kemajuan Indonesia. Tetapi jika aparat penegak hukum buta mata, buta hati, tuli telinga, maka dimulai titik itulah kehancuran Indonesia. Jadi kekacauan selama ini karena penegak hukumnya mencela-mencela. Kita bangga ada seorang anak muda yang ngeprank ngasih bantuan sembako sampah, langsung ditangkap. Ada orang yang menzolimi binatang, langsung ditangkap. Ada orang yang menghina Allah, langsung ditangkap. Ini rakyat biasa. Coba dong, kalau ada gubernur yang melakukan prank, yang ngomong kepada rakyatnya, ABCD manis banget. Ngomong ke Agib, ngomong di mata Najwa, seolah indah, tapi buktinya nol. Tangkap juga seharusnya itu. Karena bikin kekacauan dan kerusakan. Kebohongan yang nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika tidak, saya ucapkan wassalam.